Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan diri, saya Ula Hanifah, selaku host acara Dolan, diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh ID Cabang Surabaya, di mana diadakan setiap harinya, setiap hari Senin, pukul 15.00 hingga 16.00, dan kami akan membahas topik-topik kesehatan yang ter-up-to-date, sehingga para peserta sekalian dapat mengupdate ilmu dari moderator dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, pada sore hari ini kita sudah memasuki seri ke-83. Nantinya akan ada dokter-dokter yang luar biasa dari Perdos kita sudah hadir Dr. Muhammad SPDVE Subspesialis DAI FINSDV FADV. Beliau merupakan staf Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan juga staf Departemen atau KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin RS Universitas Airlangga. Dan ada satu lagi, dokter cantik, Dokter Laisa Bonita M. Ketlin SPDVE. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RSI Siti Hajar Sidoarjo dan RSI Ahmad Yani Surabaya. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai psoriasis vulgaris. Bagi para dokter sekalian, silakan untuk menyimak dan untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Kepada Dokter Ayub, kami persilakan. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Dokter Ula, terima kasih dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang kepada para guru besar, para dokter dan sejawat sekalian yang pada siang hari ini sudah menyempatkan untuk mengikuti dolan atau diskusi online mingguan yang diadakan oleh ID Surabaya. Jadi untuk tema hari ini, untuk seri ke-83 ya dok, kita mengangkat judul psoriasis vulgaris. Kebetulan bulan Agustus itu merupakan bulan kesadaran psoriasis ya dok, atau psoriasis awareness month. Sehingga psoriasis ini kan juga termasuk salah satu penyakit yang cukup sering ditemui di fasilitas pelayanan primer maupun yang lanjutan. Seperti itu. Nah, siang hari ini kita akan banyak belajar ya, banyak diskusi juga kepada dua senior saya ya. Yang pertama Dokter Damayanti SPDVE, subspesialis dermatologi, alergi dan imunologi, FINSDV FADV. Ya, beliau merupakan staf departemen atau KSM penyakit kesehatan kulit dan kelamin FK Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo dan juga di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Yang kedua, Dr. Laisa Bonita, MKetlin, SPDVE. Beliau dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika di RSI Siti Hajar Sidoarjo dan RSI Ayani Surabaya. Nah, kita akan banyak belajar nih dok ya dari dokter Damayanti atau kita sapa dokter Yanti, kemudian juga dokter Lesa Bonita atau kita sapa dengan dokter Bonita. Mungkin langsung kita mulai ya dok ya. Dokter Bonita bisa kita mulai diskusinya dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Dokter Ula, Dokter Ayub, dan juga Dokter Damayanti. Pada hari ini kita akan membahas atau berdiskusi, mungkin sharing ya, mengenai psoriasis. Mungkin akan dibahas sedikit mengenai materi psoriasis, kemudian akan dilanjutkan diskusi. Untuk psoriasis sendiri merupakan penyakit keradangan atau inflamasi yang kronis dan residitif. Biasanya ditandai dengan eh, adanya bercak pada kulit berupa penebalan dan sisik karena adanya gangguan pertumbuhan atau diferensiasi pada epidermis. Kemudian psoriasis sendiri memiliki eh,
ciri khas terutama pada area-area yang eh, mudah mengalami trauma, gitu ya. Kemudian bisa mengenai semua usia, kemudian ada beberapa faktor pencetus yang bisa menyebabkan psoriasis, antara lain infeksi, kemudian stres, kemudian merokok, kemudian obat-obatan. Dan sebenarnya psoriasis ini bukan merupakan penyakit yang membahayakan jiwa, namun bisa mempengaruhi kualitas hidup pasien. Selanjutnya, ada beberapa tipe psoriasis. Yang pertama adalah tipe plak. Ini yang sering dijumpai. Tandanya merupakan plak erythematus atau kemerahan berbatas jelas, kemudian adanya skuama atau sisik yang tebal berwarna putih atau keperakan. Untuk area yang sering terlibat, yaitu area-area trauma, misalnya siku, lutut, kemudian scalp, juga bisa pada area genital, palmar, plantar. Selanjutnya, tipe gutata juga didapatkan plak, namun umumnya lebih kecil-kecil seperti tetesan air, juga didapatkan skuama yang tebal. Kalau untuk tipe psoriasis gutata ini umumnya lebih menyebar ya, jadi di badan, ekstremitas itu bisa terlibat, biasanya ditandai dengan infeksi sebelumnya, infeksi saluran pernafasan atas. Selanjutnya ada tipe inversa, umumnya pada area lipatan. Selanjutnya psoriasis juga bisa mengenai area kuku, biasanya ditandai dengan adanya penebalan, kemudian perubahan warna pada kuku. Untuk kuku sendiri yang terlibat bisa bermacam-macam, bisa di nail bed-nya, kemudian di area proksimal, lateral, kemudian bisa di matriksnya. Selanjutnya yang tipe berat yaitu psoriasis erythroderma, merupakan tipe yang luas, erythematus atau kemerahannya cukup luas, kurang lebih 90%. Umumnya untuk tipe ini perlu penanganan khusus atau monitoring ekstra karena disertai dengan gejala sistemik, bisa demam atau gangguan elektrolit, seperti itu. Selanjutnya untuk terapi akan disampaikan oleh Dr. Damayanti. Ya, terima kasih Dokter Bonita, Dokter Ayub. Jadi tadi udah dijelaskan Dokter Bonita ya mengenai faktor pencetusnya, kemudian juga gejala atau manifestasi klinis ya, baik pada kulit, pada kuku. Nah, untuk terapinya sendiri ini memang kita membagi ya menjadi psoriasis yang derajat keparahannya ringan dan juga yang sedang berat. Jadi ringan itu bisa dilihat dari luas area tubuh yang terkena itu masih sedikit ya, kurang dari 3%. Dimana kalau yang ringan ini bisa kita berikan terapi topikal, misalnya berupa pemberian moisturizer, kemudian kortikosteroid topikal ya, yang biasanya kita berikan dalam bentuk kortikosteroid yang poten, kemudian calcineurin inhibitor, kemudian analog vitamin D, ataupun juga kombinasi dengan kortikosteroid topikal. Kemudian yang untuk ringan ini juga bisa ditambahkan dengan fototerapi. Jadi penggunaan fototerapi ini bisa pada yang ringan, bisa menggunakan yang sering kita gunakan adalah NP-UVB. Kemudian yang lain bisa dengan PUVA ataupun excimer. Kemudian untuk yang psoriasis derajat sedang dan berat ya, ini bisa diberikan terapi topikal, terapi fototerapi, bisa ditambahkan dengan terapi sistemik. Nah, untuk terapi sistemik sendiri ini bisa diberikan yang untuk yang obat konvensional bisa diberikan dengan metotrexat, kemudian siklosporin, asitretin, ataupun pengobatan yang lain. Dan yang untuk pengobatan terapi target, misalnya dengan obat agen biologis itu sesuai dengan patogenesis dari psoriasis, bisa diberikan anti IL-17, misalnya berupa secukinumab atau ixekizumab ya, kemudian anti IL-23, kemudian anti IL-12-23 ustekinumab,
anti TNF alfa seperti etanercept, adalimumab ataupun infliximab. Nah, untuk psoriasis yang derajat sedang atau berat ini perlu kita pertimbangkan untuk perawatan rawat inap ataupun bisa dengan menggunakan one day care untuk pemberian obat-obat untuk agen biologis. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya, Dokter Bonita ya. Mungkin bisa kita mulai diskusinya setelah ini. Ya, Silakan, Dokter Ayub. baik. Kami Terima kembali kasih ke Dokter Dokter Ayub. Yanti dan Dokter Bonita. Bagi para peserta, dokter, silakan mungkin dapat mengetik ya di kolom Q&A. Jadi nanti bisa kita bahas secara live maupun nanti dibahas secara tertulis. Atau mungkin ada yang berkenan bagi dokter, ada yang mau raise hand dan mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya, silakan ya dok. Nah, saat ini kita lagi menunggu ya dok untuk ada pertanyaan dari peserta. Sebenarnya kalau yang saya ingin eh, garis bawahi ya dokter Yanti dan dokter Bonita, eh, itu kan sore sedih banyak ya dari slide yang tadi disampaikan kan banyak gejala klinisnya. Nah, yang kira-kira yang mudah kita temukan dan itu khas, oh ini eh, 80% sampai 90% ini merupakan psoriasis. Itu bagaimana, dokter? Ya, silakan Dokter Bonita. Baik, dok. Eh, jadi sebenarnya, terima kasih Dokter Ayub. Jadi sebenarnya untuk psoriasis sendiri itu adalah penyakit kulit yang bisa ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau misalnya ada keraguan atau mungkin tidak bisa diterapi atau respon terapinya kurang bagus, bisa dipertimbangkan untuk melakukan biopsi. Jadi yang sering ditemui adalah psoriasis yang tipe plak. Itu psoriasis yang khas biasanya berupa plak erythematus, kemudian biasanya ada squamanya atau sisiknya yang tebal. Kemudian ada khasnya, ada beberapa biasanya disertai dengan Kupner fenomena, kemudian ada area predileksi yang sering terlibat, misalnya siku, lutut, scalp, seperti itu. Kemudian yang sering terjadi juga itu sudah berat klinisnya, yaitu psoriasis erythroderma. Namun kalau psoriasis erythroderma ini, karena erythroderma itu dapat disebabkan oleh bermacam-macam ya selain psoriasis, umumnya harus mengeliminasi kemungkinan yang lain, misalnya drug eruption atau yang lainnya, kemungkinan apa penyebab erythroderma yang lain. Dan umumnya pada erythroderma psoriasis ini yang sering ditemui squamanya itu sudah tidak terlalu tebal, sudah tidak terlalu khas psoriasis. Cuman memang kalau psoriasis erythroderma ini tetap ada plat yang menebal pada area predileksi tadi, yang area trauma itu. Kemudian kalau yang lain-lain ya psoriasis inversa, kemudian ada juga psoriasis pustulosa, kemudian psoriasis gutata itu memang sering dijumpai juga, cuman lebih prevalensinya lebih jarang ya dibandingkan dua jenis tersebut. Seperti itu. Baik, berarti bisa ya dok. Tadi kan kalau ada keraguan kita kan lakukan biopsi ya dok. Tapi kalau dari klinis saja, eh, kalau cukup jelas sudah bisa dikatakan psoriasis ya dok. Terutama teman-teman yang di eh, fasilitas kesehatan primer gitu ya dok ya. Jadi bisa langsung diterapi pendahuluan sesuai dengan klinisnya gitu ya dok. Tanpa harus biopsi dok. Atau Ya. memang harus dirujuk dahulu atau bagaimana dokter? Ya, mungkin saya menambahkan Ya, sedikit. baik Jadi, dokter Yanti. kalau tadi sudah disampaikan oleh Dokter Bonita ya, jadi memang kan yang terbanyak memang psoriasis vulgaris ya, Dokter Bonita. Eh, Mungkin kalau yang kita yang di rumah sakit sering juga mendapatkan rujukan yang erythroderma. Tetapi mungkin yang paling sering kita dapatkan yang psoriasis vulgaris.
Dan untuk penegakan diagnosisnya sebenarnya kalau yang psoriasis vulgaris sebenarnya bisa dari klinis ya Dokter Bonita ya. Kecuali kita memang masih ragu karena mungkin ada beberapa diferensial diagnosis yang harus kita singkirkan. Nah, itu bisa kita lakukan tambahan dengan pemeriksaan histopatologis. Nah, untuk yang ringan yang seperti tadi ada pada PPT, jadi kalau yang ringan untuk teman-teman yang di di perifer bisa memberikan dengan pemberian terapi topikal gitu. Jadi untuk langkah awal bisa diberikan terapi topikal ya, moisturizer, pemberian kortikosteroid topikal itu bisa diberikan terlebih dahulu. Tetapi apabila memang luas ataupun disertai dengan misalnya tadi yang ada dengan erythroderma, nah itu bisa dirujuk ke dokter spesialis kulit, chemistry itu. Baik, terima kasih. Dokter Bonita dan Dokter Yanti, ada yang mau raise hand kepada Prof. Sujadi Solihin. Prof, mungkin berkenan Oh untuk iya, menyampaikan secara langsung, Prof. ya. Itu saya baca itu ada psoriasis lidah ya. Psoriasis lidah tadi tidak disinggung ya. Itu gejalanya apa dan obatnya Iya, apa? baik. Apa lain apa sama ya obatnya? Iya. Psoriasis lidah, Psoriasis Zika nggih, Prof. mulut Hmm. yang di mulut, yang di lidah, di mulut ya. Oh, psoriasis lidah. Nggih, baik, Prof. Psoriasis lidah ya. Nggih, nggih, baik, Prof. Nggih. Dokter Bonita atau Daryanti mungkin bisa menjawab pertanyaan beliau. Ya, Untuk baik. psoriasis lidah, dokter. Ya. Mungkin kalau psoriasis, terima kasih pertanyaannya Prof. Sujari Solikin. Jadi untuk psoriasis ini tadi em, selain pada yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Bonita, jadi selain pada kulit, pada kuku, itu juga bisa bermanifestasi juga pada lidah yang sering kita sebut sebagai geographic tongue. Dan itu memang pada saat pemeriksaan fisik, pada saat kita memeriksa pasien itu pada kecurigaan ke arah psoriasis vulgaris ataupun psoriasis yang lain itu kita harus mengevaluasi juga lesi pada lidah tersebut itu. Dan terapinya memang mengikuti dengan terapi dari sesuai dengan terapi psoriasis. Nggih, baik, terima kasih Dokter Yanti. Prof. Sujari, sampun, Prof. Iya, Apakah? terima kasih. Nggih, Terima sami-sami, kasih. Prof. Nggih. Si Prof. Ya, Dokter Bonita dan Dokter Yanti, ini ada pertanyaan di Q&A untuk dari Dokter Luslina Herawati dan Dokter Amro Mustaidah. Mungkin bisa saya gabungkan karena pertanyaannya mirip, yaitu untuk psoriasis kuku, Dok. Bagaimana pengalaman klinis keberhasilan dok terapinya? Kemudian apakah perlu dilakukan ekstraksi, Dok? Apakah diberi obat sistemik? Apakah juga perlu obat topikal seperti itu, Dok? Mungkin Dokter Bonita, untuk psoriasis kuku, Dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya untuk psoriasis kuku itu juga disertai dengan keterlibatan pada kulit umumnya. Jadi sama untuk terapinya dilihat dari luas area yang terkena. Kemudian untuk psoriasis kuku sendiri apakah perlu dilakukan ekstraksi atau tidak? Jadi sebenarnya kalau eh, berhasil dilakukan dengan terapi yang konvensional itu diferensiasinya akan berkurang. Jadi kalau misalnya hanya dilakukan ekstraksi saja, kemudian tidak dibarengi dengan pemberian terapi psoriasis yang lain yang harus diberikan, nanti tumbuhnya masih akan tetap sama, masih klinisnya masih akan terjadi penebalan, kemudian perubahan warna kuku dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang keterlibatan kuku terutama semua gitu, kalau saya rasa untuk ekstraksi kuku belum perlu diberikan. Yang utama adalah memberikan terapi sesuai dengan terapi psoriasis yang sudah disebutkan oleh Dokter Yanti sebelumnya. Karena kalau hanya ekstraksi itu eh, untuk hasilnya juga kurang maksimal. Jadi diferensiasinya itu masih akan muncul seperti itu.
Ya, Ya, baik dokter. nambahkan sedikit mungkin Dokter Ayub ya. Jadi mungkin setuju juga ya dengan Dokter Bonita. Jadi memang untuk pengobatannya memang kalau untuk yang psoriasis pada kuku ini juga menjadi salah satu eh, manifestasi klinis ya dari psoriasis selain pada kulit juga pada kuku dan seringkali ini menunjukkan bahwa psoriasis ini sudah berlangsung dengan secara kronis gitu dan memang ini kalau dari beberapa laporan pemberian terapi-terapi sistemik yang telah tadi kami sebutkan salah satunya misalnya dengan metotrexat ataupun siklosporin ini memberikan apa namanya respon yang baik untuk psoriasis kuku. Jadi bisa apa namanya untuk tumbuh kukunya itu menjadi lebih baik lagi, Lebih baik menjadi ya. normal kembali seperti itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih dokter Bonita dan Trianti. Nah, kemudian ini banyak sekali dok pertanyaannya. Jadi saya udah baca screening ya dok, ada beberapa rekan sejawat yang memang pertanyaannya itu mirip-mirip ya dok. Pertanyaan dari dokter Ari Purwasih dan dokter Sri Anggreyani. Jadi selamat sore dokter. Izin bertanya, saya dokter umum. Untuk psoriasis kuku, cara membedakannya dengan jamur bagaimana? Mungkin yang dimaksud eh, jamur pada kuku ya dok, dan kuku pada pasien psoriasis. Kemudian apakah ada perbedaan ya? Bagaimana cara membedakannya dok? Gambaran psoriasis tipe inversa dengan tinea, karena kan gambarannya mirip. Itu ya dok ya. Mungkin bisa juga dengan kandidiasis seperti itu ya dok, infeksi jamur. Begitu. Dan bagaimana membedakannya? Selain kalau tinea kan biasanya gatal dok, tetapi pada beberapa kasus psoriasis kan juga memang gatal juga ya dok. Nah, untuk membedakannya secara klinis itu seperti apa dokter? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk psoriasis inversa dan psoriasis pada kuku ya. Bagaimana cara membedakan dengan infeksi jamur? Jamur. Sebenarnya secara klinis itu memang mirip ya, merupakan diferensial diagnosisnya. Jadi kalau secara sekilas itu sama-sama ada skuamanya untuk yang inversa, kemudian kalau yang pada kuku keterlibatan pada kuku itu sama-sama ada penebalan, kemudian bisa terjadi perubahan warna pada kuku gitu. Untuk diagnosis pastinya dapat dilakukan pemeriksaan KOH. Jadi untuk kalau misalnya ada keraguan diagnosis bisa dipikirkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, terutama pada kemungkinan adanya infeksi jamur seperti itu. Memang kalau secara klinis, secara kasat mata seperti itu ya, itu hampir mirip. Kemudian umumnya kalau psoriasis pada kuku itu eh, ada keterlibatan pada area lain umumnya. Jadi kalau yang hanya kuku saja itu jarang seperti itu. Berarti Kalau bisa yang diikuti di area kulit ya dok ya, atau kulit yang kepala atau kulit yang lain itu ya dok. Selain ya itu ya, baik. betul. Mungkin Tuh. dokter Yanti ada tambahan Ya. dokter? Mungkin juga ya, menambahkan sedikit nih, setuju dengan Dokter Bonita. Jadi untuk pada yang apa namanya psoriasis inversa ya, tadi mungkin salah satu DD-nya kan memang apa infeksi jamur ya, misalnya kandidiasis ataupun tinea gitu. Nah, memang untuk yang apa namanya psoriasis itu kan kalau yang apa nih yang biasa psoriasis yang sering kita jumpai biasanya pada area ekstensor ya. Misalnya tadi udah disebutkan Dokter Bonita pada lutut, pada siku, kemudian pada scalp ya, pada gluteal seperti itu. Dan biasanya untuk klinisnya itu berupa bercak yang tebal ya, tertutup skuama tebal seperti itu, berwarna keperakan. Nah, tapi pada yang inversa seringkali memang untuk manifestasi klinisnya itu tidak khas seperti pada psoriasis pada yang di area ekstensor atau pada Koppner area. Jadi seringkali skuamanya itu makula eritem, tapi skuamanya itu tipis, berkilap seperti itu. Dan salah satu DD-nya misalnya kalau dengan kandidiasis kutis itu ya, infeksi jamur kandida, ini pada jamur kandida ada apa karakteristik khusus, misalnya didapatkan
lesi satelit ya, jadi makula eritem, kemudian di sekitarnya ada lesi papul ataupun makula kecil-kecil di sekitarnya. Kalau pada tinea misalnya didapatkan adanya gambaran makula eritem dengan tepi yang meninggi. Jadi ini yang bisa membedakan salah satu untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya. Kemudian kalau kuku tadi ya bisa ya dilakukan KOH ya Dokter Boni ya Bonita ya untuk pemeriksaan apa Penunjangnya ya tambahan dok. ya penunjangnya itu bisa kita tambahkan dengan KOH. Kemudian mungkin kalau di psoriasis kalau yang mungkin yang agak sulit dibedakan misalnya dengan subungual hiperkeratosis tadi ya. Tapi kalau yang misalnya pada yang pitting nails itu mungkin itu menjadi salah satu karakteristik dari psoriasis. Tapi memang yang lain-lain memang gambarnya mirip dengan infeksi jamur pada kuku itu yang memang harus kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis banding tersebut. Itu mungkin Dokter Ayu. Baik, terima kasih dok. Ini semakin seru pertanyaannya dok ya. Ini kaitannya dengan terapi dok. Jadi ini pertanyaan sangat bagus dok. Jadi dari dokter Rima Duya Nantika, apakah psoriasis dapat ditangani di vaskes tingkat pertama? Jika bisa, jenis psoriasis mana yang bisa ditangani? Dan bagaimana tata laksana dengan obat yang termasuk daftar obat BPJS nih dok. Jadi yang bisa di cover oleh BPJS atau tersedia di BPJS dok. Terima kasih. Dokter Damayanti mungkin dok. Bisa untuk terapi Ya, dok. Iya. Yang tersedia di BPJS dok. baik. Yang bisa Ya, rekan-rekan tadi tadi vaskes tingkat ya, pertama berikan dok. bisa ya. Heeh, baik, terima kasih Dokter Ayub. Jadi untuk diagnosis, untuk yang apa yang bisa ditangani oleh dokter umum mungkin psoriasis yang derajatnya ringan ya. Jadi tadi luas area tubuhnya kurang dari 3%. Kemudian untuk perhitungan itu bisa juga dengan menggunakan SPASI score atau psoriasis area severity index. Ini melihat eritemnya, kemudian indurasinya ya, kemudian persentase luasnya pada area-area tubuh ya di kepala, di tangan, di badan ataupun di kaki. Nah, untuk yang derajat ringan tadi bisa ditangani di vaskes oleh dokter umum dan banyak yang tersedia itu biasanya memang berupa emolien ataupun bisa dengan kortikosteroid topikal. Memang untuk yang lain-lain mungkin masih agak sulit ya, Dokter Bonita atau Dokter Ayub ya, yang banyak tersedia di BP mungkin itu. Jadi bisa diberikan emolien dan juga kortikosteroid topikal. Terima kasih. Baik dok, untuk kortikosteroid topikal dok yang setahu saya untuk ada di daftar obat BPJS itu antara hidrokortison, kemudian mometasone dan desoksimetasone dok. Ada beberapa tempat, tapi kayaknya fase selanjutan dok itu ada clobetasol. Nah, paling sering ada tiga itu dok, hidrokortison, mometasone dan Ya, betul. desoksimetasone untuk fase pertama. Kira-kira yang lebih efektif dok untuk terapi jika di eh, tengarai atau dicurigai kuat sebagai psoriasis dok, yang mana dok yang bisa kita gunakan dok? Ya, baik. Jadi memang untuk yang apa namanya? Untuk yang tadi psoriasis yang pada area yang ekstensor ya, pada ulnar area itu seringkali lesinya tebal ya, squamanya tebal sehingga bisa kita berikan kortikosteroid yang poten. Tadi bisa menggunakan desoksimetasone yang tadi sudah disebutkan Dokter Ayub ya. Nah, untuk lesi-lesi yang mungkin tidak terlalu tebal atau pada area-area misalnya lipatan ya, itu bisa kita berikan dengan kortikosteroid yang potensi rendah ataupun yang sedang. Itu. Terima kasih. Hmm. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Dok, Dr. Robiato Rosida. Jadi bagaimana cara menghitung persentase untuk mengklasifikasikan pasien yang karena kami rujuk dan tidak, gitu seperti itu, Dok. Kemudian beliau juga menanyakan tentang psoriasis di kepala dan dermatitis seboroid itu membedakannya bagaimana, Dok. Ini juga sering ditanyakan oleh rekan-rekan di vaskes tingkat pertama, Dokter. Dokter Bonita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk menghitung klinis psoriasis itu bisa
dihitung dari BSA, yaitu Body Surface Area atau PASI score. Dari PASI score sendiri ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain eritematusnya, kemudian penebalannya, kemudian squamanya. Sebenarnya untuk saat ini lebih mudah ya untuk mencari BSA dan PASI. Sekarang banyak aplikasi atau dari Google gitu ya, ada kalkulator BSA atau kalkulator PASI yang bisa diinput untuk nilai-nilai tersebut. Jadi dari eritematusnya itu termasuk yang ringan atau sedang atau yang berat, kemudian dijumlahkan dengan kriteria lainnya. Jadi kalau yang eh, kurang dari sama dengan 3 untuk BSA itu termasuk ringan. Kemudian untuk PASI skor yang lebih dari atau sama dengan 5 itu masuk, kurang dari atau sama dengan 5 juga masuk ke ringan. Kemudian untuk lebih dari 3 BSA-nya atau pasnya lebih dari 5 itu masuk yang derajat berat seperti itu. Eh, untuk kapan dirujuk begitu ya dok? Tadi Ya, pertanyaan. betul. Mana yang mungkin tadi dari PASI itu mana yang masih bisa diterapi Nah, di vaskes tingkat pertama, mana yang bisa dirujuk, dokter? ya, baik. Jadi mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi salah satu yang mempertimbangkan selain klinis juga adanya pengobatan di fasilitas kesehatan kita. Gitu. Jadi kalau mungkin masih ringan, masih kurang dari 3% dari BSA, bisa dipertimbangkan terapi topikal, emolian, atau pemilihan kortikosteroid dari yang ringan, kemudian potensi sedang, kemudian yang poten atau superpoten misalnya masih ada di fasilitas kesehatan kita, dapat dipertimbangkan untuk diobati dulu untuk psoriasis yang ringan. Seperti itu. Kemudian kalau apabila untuk terapi-terapi yang mungkin rekalsitran yang tidak berprogres cukup bagus atau stagnan atau bahkan makin memburuk klinisnya, selain dievaluasi seperti komorbidnya, seperti itu, apabila tidak dapatkan terapi di fasilitas kesehatan kita bisa dipertimbangkan untuk merujuk. Selain juga kalau untuk yang tipe sedang dan berat itu kan memang ada terapi-terapi tambahan lain yang bisa dipertimbangkan, misalnya fototerapi atau pengobatan sistemik apabila memang ke derajat yang sedang atau berat dan diperlukan terapi tersebut bisa dipertimbangkan untuk dirujuk. Seperti itu. Kemudian untuk membedakan antara dermatitis seboroid dan psoriasis. Psoriasis, dokter. Sama, jadi ada namanya sebosoriasis itu khasnya biasanya pada area scalp gitu. Umumnya kalau dari klinis memang mirip, salah satu diferensial diagnosisnya disertai dengan swama, kemudian kemerahan. Umumnya kalau psoriasis itu khasnya biasanya pada perbatasan kepala di apa wajah dan rambut. Rambut. Biasanya kita menyisir itu ya. Jadi kan biasanya pada area trauma dan biasanya khas skuamanya penebalannya pada area tersebut, bisa dievaluasi di area tersebut. Kalau memang skuamanya merata gitu mungkin bisa dipertimbangkan dermatitis seboroid. Namun kalau skuamanya tebal dan pada area trauma itu lebih dominan atau lebih prominen, bisa dipertimbangkan kalau itu psoriasis. Dan juga tetap jangan lupa untuk area-area lain, area-area trauma lain juga harus diperiksa. Jadi secara keseluruhan harus dievaluasi apakah ada keterlibatan area lain selain di kepala, seperti itu. Untuk dermatitis seboroid, selain di scalp, itu biasanya pada area-area yang produksi kelenjar minyaknya berlebih gitu. Bisa juga melibatkan wajah, kemudian di badan, di area dada, seperti itu. Sedangkan psoriasis tadi terutama pada area trauma. Jadi penting ya, dok, untuk mengetahui predileksi atau lokasi
keluhan dari pasien ya dok ya, selain juga klinisnya. Tadi kan dokter mengatakan kalau psoriasis itu kan lebih prominent, lebih tebal, sisiknya lebih banyak dibandingkan dengan yang seborrheic ya dok ya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya dok. Jadi eh, ada pertanyaan, berapa lama sih dok pengobatan topikal yang sebaiknya diberikan pada pasien psoriasis ringan di FKTP tadi dok? Kemudian kapan tadi dinilai ini berhasil atau tidak dokter? Apakah ada batasan waktu atau yang seperti disampaikan dokter tadi sebelumnya, apakah dari klinis saja gitu? Apakah ada waktu dok? Misalnya diobati 1 bulan atau 2 bulan kok tidak ada perbaikan atau makin meluas seperti itu dirujuk seperti itu dok? Ya, ya, mungkin kalau untuk ini ya batasan kapan harus di apa berapa lama ya kita evaluasi untuk terapi psoriasis. Memang kalau untuk terapi psoriasis itu sebenarnya tidak ada apa ya panduan khusus kapan berapa lama ya, tetapi memang di banyak jurnal itu disebutkan bahwa untuk evaluasinya itu antara 12 sampai 16 minggu itu yang tersering untuk evaluasi kita melihat apakah terapi yang kita berikan pada pasien psoriasis ini sudah berhasil atau belum gitu, dan kita melihatnya adalah untuk dilihat dari pergi nanti kalau pas baik pada saat pasien itu pertama kali datang dan pada saat kontrol itu kita evaluasi, dan keberhasilan terapi itu dilihat apakah sudah dapat mencapai perbaikan 50 atau 75%. Ini terbaik memang 75%, tetapi bisa juga 50% disertai dengan kualitas hidup yang baik. Itu dikatakan bahwa terapi yang kita berikan itu sudah berhasil seperti itu. Dan apabila memang dalam pemberian terapi ini dalam sekitar 12 sampai 16 minggu ini tidak membaik, maka kita harus pertimbangkan untuk memberikan terapi yang lain atau mengganti terapi yang lain. Ini terutama pada terapi-terapi yang sistemik ya. Tetapi untuk apa pengobatan psoriasis sendiri itu memang seringkali yang tadi pada skema ya, tidak hanya monoterapi saja ya. Jadi bisa dikombinasi dengan terapi yang lain. Misalnya tadi yang ringan pun itu bisa ditambahkan juga dengan fototerapi. Sehingga terapi kombinasi ini akan memperkecil efek samping dari pemberian terapi tersebut dan juga meningkatkan efektivitas. Sehingga mungkin apabila pada yang di vaskes tingkat pertama ya, diberikan terapi topikal memang belum membaik, mungkin bisa dievaluasi dalam ya 12 minggu misalnya. Apabila tidak membaik bisa dilakukan rujukan ke vaskes yang lebih tinggi untuk mendapatkan terapi tambahan, misalnya dengan pemberian fototerapi seperti itu. Untuk yang apa namanya, untuk yang psoriasis sedang dan sampai berat itu juga sama ya. Jadi dilihat 12 sampai 16 minggu, kemudian apabila memang tidak membaik harus diganti dengan modalitas terapi yang lain. Seperti itu, Dokter. Terima Baik, kasih. terima kasih dok. Cukup jelas. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari dokter Albert Wahyudi. Jadi selamat siang dok. Tadi disebutkan bahwa psoriasis sedang berat kan disarankan untuk rawat inap untuk pemberian agen biologis. Apakah ada resiko dok dari pemberian agen biologis tersebut sehingga pasien disarankan rawat inap dokter? Ya, baik. Iya. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti akan ditambahkan Dokter Yanti begitu ya, Dok. Untuk Ya, baik, agen, Dokter. untuk agen biologi sendiri, ini saat ini sudah mulai umum ya, sudah mulai banyak yang masuk di Indonesia. Ada beberapa yang sudah tersedia, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Damayanti. Ada Limumab, Etanercept, Infliximab, Secukinumab dan lain sebagainya. Biasanya terapi agen biologis ini diberikan pada pasien dengan kondisi psoriasis yang berat umumnya. Kemudian terapi agen biologis ini butuh monitor beberapa hal yang harus diperiksa sebelumnya.
Jadi bisa dipertimbangkan dulu untuk memeriksakan darah lengkap, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian elektrolit, CRP, kemudian apabila mungkin ada infeksi-infeksi lain gitu ya. Kemudian juga apakah adanya komorbid. Jadi ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa untuk yang anti TNF alfa itu harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Kemudian untuk yang golongan interleukin 17 harus juga eh, dimonitor atau dievaluasi yang lebih lagi pada pasien-pasien yang memiliki IBD atau inflammatory bowel disease, kemudian colitis, seperti itu. Biasanya untuk yang agen biologis ini responnya cukup bagus. Biasanya dievaluasi bisa dalam 12 sampai 16 minggu. Untuk efek sampingnya umumnya ringan, cuman harus dievaluasi untuk sebelumnya, untuk sebelum pemberian agen biologis itu apa saja yang harus dievaluasi, itu harus diperhatikan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Yanti. Iya, baik. Saya rasa sudah dijelaskan lengkap oleh Dokter Bonita. Jadi memang betul. Jadi mungkin untuk apa ya rawat inapnya itu lebih ke arah untuk screening ya, Dokter Ayub, Dokter Bonita. Jadi karena pemeriksaannya cukup banyak, mengingat memang untuk agen biologis ini kan em, apa namanya kita harus melihat adanya resiko terutama untuk beberapa tadi penyakit-penyakit yang disebutkan Dokter Bonita juga ya. Kemudian mungkin juga beberapa kondisi imunosupresif itu ya, itu juga harus perlu diperhatikan. Kemudian adanya infeksi-infeksi ya, misalnya TB atau HIV itu mesti kita screening terlebih dahulu. Nah, kemudian sebenarnya memang untuk eh, penggunaan dari biologic agent ini kan juga dalam jangka waktu yang panjang juga ya. Kalau kita melihat misalnya untuk penggunaan agen biologis ini kan untuk awal-awal mungkin bisa setiap minggu gitu ya, kemudian bisa sebulan sekali, kemudian 3 bulan sekali sehingga dan dalam jangka waktu yang panjang. Kita itu yang perlu kita lakukan evaluasi atau monitoring. Tetapi memang untuk rawat inap sebenarnya tidak harus untuk rawat inap ya untuk agen biologis, jadi bisa dengan one day care. Nah, tapi mungkin pada skema tadi itu memang pada em, apa? Pada psoriasis yang derajat sedang atau berat, terutama yang berat. Nah, itu yang memang perlu kita pertimbangkan pada kondisi-kondisi yang berat, yang mungkin disertai juga dengan komplikasi yang lain, itu bisa kita pertimbangkan untuk rawat inap pada pasien-pasien tersebut. Tapi untuk khusus pada agen biologis itu memang tidak harus dengan rawat inap, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Andi, Dokter Nita. Cukup jelas ya dok. Nah, ini ada kaitannya dengan terapi yang tadi dok. Jadi ada pertanyaan dari Dokter Pujianto Leonardi. Jadi tadi kan sudah membahas tentang agen biologis ya dok. Nah, kemudian ada pertanyaan dari beliau, kapan diterapi methotrexate dok? Tadi kan di tabel sudah ada kita katakan. Cuman mungkin yang perlu disampaikan juga dok detailnya. Apakah pasien ini kita berikan methotrexate, kemudian cara pemberiannya itu bagaimana? Apakah ada perlu screening juga seperti ini dok ya, seperti agen biologis seperti itu dok. Dokter Yanti. Ya, baik. Jadi kalau untuk pemberian metotrexat, jadi metotrexat ini sebenarnya merupakan salah satu terapi untuk lini yang pertama ya pada psoriasis yang derajat sedang ataupun yang berat. Nah, MTX ini memang cukup banyak kita gunakan ya dan memang banyak apa didapatkan juga di BPJS ya sehingga memang seringkali kita gunakan untuk metotrexat. Nah, untuk metotrexat ini sendiri yang perlu kita waspadai adalah bahwa dia salah satu efek sampingnya atau dia merupakan salah satu obat yang bersifat hepatotoksik. Nah, ini sehingga perlu kita lakukan screening
untuk fungsi hati itu terutama. Kemudian yang kedua juga pada metotrexat ini juga perlu kita screening atau dan juga perlu kita edukasi kepada pasien ya. Jadi tidak boleh sementara tidak boleh program untuk hamil dulu ya karena memang beberapa laporan bisa menyebabkan teratogenik. Itu yang mungkin perlu kita screening ya pada metotrexat. Dan untuk pemberiannya sendiri itu biasanya kita awali atau kita berikan ya dengan dari setiap minggunya itu eh, dalam 3 kali pemberian ya di dalam jeda 12 jam seperti itu. Jadi awal mungkin bisa diberikan 5 miligram untuk apa namanya per minggunya, kemudian bisa untuk melihat respon dari apakah didapatkan Samping ya seperti itu ya. efek samping hepatotoksiknya itu ya. Kemudian bisa dinaikkan untuk dosisnya bisa 0,1 sampai 0,3 miligram per kilogram berat badan per minggunya. Seperti itu. Iya. Baik, ini pertanyaan Dokter Jimmy Wahyudi yang berkaitan juga nanti mirip dengan pertanyaan dari Dokter Duska Prabowo. Jadi selamat sore dok, apakah ada hubungan psoriasis ya prognosis psoriasis dan dengan tonsilektomi? Karena ada pasien pasca tonsilektomi keluhan psoriasisnya membaik dokter. Yang kaitannya dengan pertanyaan Dokter Duska bahwa apakah ada faktor pencetus yang bisa dihindari oleh pasien? Bonita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti sebelumnya yang sudah sempat dijelaskan, jadi salah satu faktor pencetus dari psoriasis itu adalah infeksi. Dan biasanya terutama pada saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh Streptococcus grup A. Untuk tonsilitis sendiri kan ada beberapa penyebabnya ya. Salah satunya mungkin infeksi bakteri gitu. Setelah tonsilektomi bisa memungkinkan untuk psoriasisnya itu remisi atau membaik karena salah satu faktor pencetusnya ini sudah teratasi begitu ya dok. Jadi karena faktor pencetusnya sudah teratasi untuk respon terapinya otomatis juga akan lebih baik seperti itu. Terima kasih. Mungkin dokter Ya, Yanti terima bisa kasih. menambahkan ya. Dokter Bonita. Ya setuju Dokter dengan dokter Yanti. Bonita ya. Ya, Ya, itu memang terbanyak memang infeksi ya. Jadi itu juga mungkin yang perlu kita garis bawahi ya pada tata laksana psoriasis memang tidak hanya kita concern pada terapi obatnya, tetapi kembali lagi tadi udah ada faktor-faktor pencetus yang disebutkan Dokter Bonita. Nah, itu yang mungkin perlu kita apa ya eh, gali lagi ya dari anamnesis ya mungkin dan juga dari pemeriksaan yang lain untuk menyingkirkan faktor pencetus. Itu nanti mungkin ini ya dari pertanyaan Dokter Duska tadi ya Dokter Ayub ya. Jadi ya, faktor-faktor pencetus apa yang perlu kita hindari ya. Jadi salah satunya memang infeksi tadi ini menjadi salah satu faktor pencetus yang paling sering yang harus kita lakukan pemeriksaan atau di screening ya untuk pada saat kita memberikan terapi pada pasien psoriasis. ya. Baik, dok ini yang berkaitan dengan pertanyaan Prof. Tadi ya, psoriasis lidah itu gejalanya bagaimana dok? Kemudian obatnya apa? Apakah ada khusus untuk psoriasis lidah saja ataukah memang kita harus berpikir sistemik seperti yang sebelumnya dok? Ya, mungkin saya akan menambahkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Yanti mengenai geografik tang itu salah satu kriteria diagnosis psoriasis bisa ditemukan kelainan pada lidah. Umumnya mungkin selain ada penebalan juga harus ditanyakan adanya perubahan tekstur, kemudian kemampuan pengecapan. Jadi adanya gangguan pengecapan itu biasanya pasien kurang nyaman pada pada saat makan, kemudian pada saat aktivitas berbicara itu mungkin orang lain yang mendengar gitu ya jadi agak cadel atau agak pelat
Seperti itu. Jadi kemampuan pengecapan, kemudian untuk bicaranya juga ada perubahan. Kemudian dari klinisnya, teksturnya ada penebalan, ada perubahan. Jadi geographic tongue itu eh, lebih apa ya, lebih tampak. Jadi guratan-guratannya, kemudian papil-papilnya itu lebih lebih dominan, lebih tebal. Kemudian ada perubahan warna lidah juga. Biasanya jika dibandingkan dengan yang normal itu eh, ada 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 penebalan, jadi ada tumbuhnya itu lebih berlebihan dan lebih tidak teratur seperti itu. Kemudian adanya bercak yang merah sama seperti psoriasis pada kulit, pada plak. Di lidah juga lidahnya tampak lebih merah, tapi biasa di tepiannya itu juga ada plak putih atau kekuningan seperti itu. Kemudian untuk pengobatannya yang seperti sudah dijelaskan oleh Dokter Yanti sama seperti psoriasis pada umumnya. Jadi tergantung derajat keparahannya, apakah termasuk ringan, kemudian sedang, berat, disesuaikan dengan gejala klinis keseluruhan area keterlibatan klinis yang terlibat seperti itu. Baik, dokter. Jadi, kalau bisa saya simpulkan ya, dok. Jadi, psoriasis lidah atau geographic tongue itu merupakan salah satu ya, dok ya, gejala dari psoriasis. Jadi, bukan suatu tipe psoriasis ya, dok ya, tetapi merupakan salah satu gejala yang memperkuat kita untuk menegakkan diagnosis psoriasis, begitu ya, dok ya. Nah, Ya, ini banyak sekali pertanyaan dok ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok dari dokter Faiza Khadijah. Selamat sore dokter, mau izin bertanya, edukasi apa yang bisa kita berikan dok ke pasien untuk dapat mempercepat perbaikan lesi dok dan mencegah kekambuhan dari pasien psoriasis tersebut dokter? ya. Jadi mungkin eh, tadi kembali lagi ya. Jadi untuk tata laksana tadi memang kita tidak hanya memberikan obat saja kepada pasien, tapi edukasi itu tetap memegang peran yang penting pada kesembuhan dari pasien-pasien psoriasis. Mengingat bahwa penyakit psoriasis ini kan kronis ya dok ya, kemudian bisa bersifat kambuh apabila ada faktor pencetusnya. Nah ini sehingga perlu kita lakukan edukasi kepada pasien mengenai faktor-faktor pencetus atau faktor-faktor resiko yang harus dihindari. Tadi udah disebutkan oleh Dokter Bonita. Jadi selain yang pertama adalah pencetusnya adalah dari kulit sendiri, misalnya karena gesekan ya, karena eh, yang terjadi Kopner fenomen tadi, misalnya pada saat kita menyisir rambut yang terlalu keras ya, sehingga akhirnya akan menimbulkan lesi ataupun skuama yang tebal pada area scalp. Kemudian mungkin bagaimana kita posisi menulis, misalnya, kemudian bagaimana kita posisi untuk apa ya, sikunya, lututnya untuk menumpu. Nah ini eh, mungkin misalnya pada saat misalnya untuk yang Muslim misalnya sholat ya menggunakan alas sholat yang lebih tebal atau lebih empuk seperti itu ya, itu menjadi salah satu pencegahan agar lesi pada lutut ini menjadi tidak eh, bertambah tebal. Kemudian juga selain dari faktor trauma pada kulit, ya, tadi faktor infeksi tadi ya. Jadi apabila memang mengalami suatu infeksi, terutama yang sering adalah ISPA ya. Nah, ini harus segera diterapi ya atau segera berobat ke dokter sehingga tidak mencetuskan psoriasis kekambuhan dari psoriasisnya tadi. Kemudian juga dari faktor merokok tadi ya. Merokok ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan faktor pencetus. Kemudian juga beberapa laporan tuh obesitas ya. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kekambuhan dari psoriasis. Kemudian juga mengenai perawatannya, Dok. Jadi mungkin apa penggunaan emolien yang baik, kemudian sabun yang sesuai itu juga penting diberikan kepada pasien sehingga tidak menimbulkan suatu trauma ataupun gesekan pada kulit. Mungkin itu. Ya, Mungkin Dokter Bonita mau menambahkan, ya. silakan. Terima kasih dok. Dokter Bonita, ada yang mau tambahkan dok?
Baik, kurang lebihnya sama. Jadi karena psoriasis ini memerlukan terapi jangka panjang, simultan gitu. Jadi kepatuhan terapi itu harus baik gitu. Kemudian untuk modifikasi dari faktor pencetus, kemudian untuk lifestyle sehari-harinya, menghindari stres, kemudian olahraga yang rutin. Kemudian menghindari konsumsi seperti alkohol, rokok, dan juga untuk mungkin ada gangguan kepercayaan diri atau kualitas hidup pasien yang biasanya dialami oleh pasien-pasien psoriasis gitu ya. Jadi untuk saat ini banyak komunitas-komunitas terutama pada kelainan kulit ya, saya kulit misalnya vitiligo atau psoriasis sendiri pun juga sekarang ada komunitas psoriasis. Jadi mungkin bisa disarankan untuk bisa Iya bergabung, dok, sharing ya, ya saling dengan, support, saling sharing ya dok. betul, Ya. dengan komunitas tersebut. Jadi bisa berbagi, kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri pasien seperti itu. Baik, dokter ini menarik sekali ya dok. Hanya memang waktu kita terbatas ya. Saya memberikan satu kesempatan terakhir ya dok. Pertanyaan yang akan disampaikan secara live, Dokter Yonatan Arif Wibawa. Dokter silahkan dok. Dokter Yonatan, sepertinya beliau sudah live ya Ya. dok ya. Ya, cukup ya. Dok, jadi saya resume ya dok. Jadi memang psoriasis ini kan merupakan suatu penyakit ya dok ya. Sebenarnya memang yang punya gejala klinis yang khas, kemudian juga yang kronik, residif, kemudian terapinya dok ya. Yang paling penting buat teman-teman di FKTP adalah bagaimana yang tadi yang sudah disampaikan ya dok, gejala ringan, kemudian eh, PSA 3% ya dok, terus kemudian terapi topikal yang tersedia di BPJS mungkin yang potensial sedang hingga yang poten seperti itu ya dok. Dan memang penyakit ini eh, kan berulang sehingga tadi bisa saya simpulkan 12 sampai 16 minggu ya dok ya untuk evaluasi ya Betul. pengobatan jika memang tidak ada perbaikan atau misalnya dirasakan kok semakin memberat, mungkin bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang di atasnya. Seperti itu ya dok ya. Nah mungkin dari dokter Yanti dan dokter Bonita, apakah ada take home message dok buat rekan-rekan sekalian, dokter SPDVE dan rekan-rekan sejawat yang ada di fasilitas kesehatan primer maupun yang praktek pribadi dokter? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ayub. Jadi, mungkin untuk rekan-rekan sejawat sekalian, jadi untuk tata laksana psoriasis ya, jadi mungkin yang perlu kita perhatikan tadi memang itu tadi ya, tidak hanya pemberian obat, tapi edukasi dan support juga ya, mungkin tadi bisa dengan em, apa namanya komunitas ya, itu ada komunitas psoriasis juga yang perlu kita eh, apa namanya minta support tuh juga dari keluarga juga ya. Jadi karena memang seringkali yang kita jumpai kalau ada support dari keluarga ini pasien menjadi lebih semangat untuk berobat seperti itu. Jadi dia lebih semangat dan ya akhirnya respon terapinya juga akan lebih baik. Tetapi sebaliknya kalau tidak ada support dari keluarga ataupun orang terdekat ini menjadi walaupun sudah dengan pemberian terapi yang adekuat, tapi ternyata hasil respon terapinya juga tidak sebagus pada yang mendapatkan support dari keluarga. Mungkin itu aja dok. Terima kasih. Ya, makasih dokter. Dokter Bonita. Jadi kalau saya highlight yang dari take home message Dokter Yanti, selain yang tadi disampaikan mungkin ada faktor psikis ya dok ya, dengan adanya support dari keluarga atau tadi seperti Dokter Bonita bilang ada komunitas gitu ya dok, jadi bisa membantu mempercepat ya dok ya, atau membantu penyembuhan dari pasien tersebut dok. Dokter Bonita? Ya, kalau dari saya kurang lebih sama ya untuk dokternya, untuk pasiennya, untuk keluarganya, semuanya harus semangat gitu ya, untuk Iya. harus harus positive thinking karena memang eh, Betul. dari pengobatannya sendiri itu simultan dan dalam jangka waktu yang tidak sebentar seperti itu. Jadi semua harus saling support dari dokter, dari pasien, dari komunitas, dari keluarganya.
agar pasiennya sendiri mendapat mungkin afirmasi yang baik sehingga mengurangi stres dan faktor pencetus lainnya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Yanti, Dokter Bonita. Nanti kalau misalnya ada rekan-rekan dari ID atau dari rekan sejawat yang lain, kalau ada pertanyaan lagi, boleh ya dok ya menghubungi Dokter Yanti, Dokter Bonita untuk konsultasi seperti itu dok. Kan mungkin ada kendala atau ada yang ingin sampaikan kan, apalagi bulan ini kan psoriasis awareness month-nya Psoriasis dok. ya. Ya, jadi banyak nih sekarang teman-teman komunitas psoriasis itu banyak sekali memberikan acara edukasi untuk lebih aware bahwa psoriasis ini butuh dukungan dari sejawat sekalian, dokter, kemudian keluarga, dan antar pasien itu sendiri. Dok. Ya. Terima kasih Dokter Yanti, Dokter Bonita. Saya kembalikan ke Dokter Ula. Terima Wah, kasih. luar biasa sekali diskusinya ya, Dok. Banyak banget pertanyaannya nih dari Iya, luar sejawat-sejawat biasa sekalian. dok. Karena memang kasusnya mungkin sering didapatkan ya, Dok ya. Dan memang Betul. orang rata-rata kalau kita dapet psoriasis vulgaris itu nggak sabarnya itu sih benar, Dok, benar. Jadi harus besar-besar sabar. Kalau enggak itu ntar masih bakalan berulang, Iya, berulang, berulang gitu. support Jadi tadi ya dok, support dari circle-nya betul. itu dok. Ya, Betul, betul. Support orang tersayang lah ya. Biar Baik, semangat baik. berobatnya, dok. Benar, 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 benar. Baik, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dokter Ayub, Dokter Yanti, Dokter Bonita atas sedekah ilmunya. Ini kalau kata Dokter Brahmana, kita nggak akan bisa tahu banyak juga kalau tanpa sharing-sharing ilmu hari ini. Semoga ini dapat memberikan keberkahan untuk dokter-dokter sekalian dan berkah juga untuk kita semua yang sudah mendapatkan ilmunya pada hari ini. Eh, untuk teman-teman Dolan yang setia, jangan lewatkan untuk Dolan seri ke-84 pada 19 Agustus 2024 akan ada terti mengenai rheumatic heart disease dan akan dimoderatori oleh Dr. Salman Charles, SPPS SPOG. Beliau merupakan wakil dekan 3 Universitas Ciputra Surabaya. Dan ada juga narasumbernya Dr. Dian Paramita Kartika Sari, SPJP. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUNER atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan ada Dr. Mia Puspitasari, SPJP FIHA. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah RSUD Islam Jember Salim Surabaya. Baik, dengan demikian maka selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Dokter Ayu, Dokter Yanti, Dokter Bonita. Sehat selalu dokter. Sampai Terima bertemu di kasih. lain Terima kasih, kesempatan. Dokter Ula dan makasih Sama-sama dok. terima kasih Dokter dokter. Ayub, Dokter Bonita. Terima kasih Oke. dok. Saya Ulhanifah mau undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Makasih dokter-dokter dokter. sekalian. Terima Dokter Yanti, Dokter Bonita, kasih. makasih.